Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Lah kenapa Noto Miharjo kenapa? Noto Miharjo itu kan pengawalnya Aidit. Oh, jadi saudara sekalian, pada waktu Jokowi menikahkan Idayati dengan Anwar Usman, itu disebutkan Idayati anaknya Noto Miharjo, gitu ya, binti Noto Miharjo. Noto Miharjo. Padahal Noto Miharjo itulah pengawalnya Aidit. Artinya itu bapaknya Jokowi gitu ya. Waduh. Apalagi ada indikasi lagi, Prof? Ya sebetulnya ada Sulami apa? Sulami, oh iya. Jadi saudara sekalian, saya bantu nih Prof Amin. Beberapa hari yang lalu si Ripka itu kan ngomong dalam sebuah acara, Jokowi tidak berani menangkap saya karena ibunya ketua Gerwani, kata Ripka ya. Ini kan tuduhan serius saudara sekalian. Kalau itu tidak benar, seharusnya diambil tindakan. Betul nggak? Iya, maksudnya serius itu. Diambil tindakan. Diambil tindakan seperti pelanggaran hukum itu. Iya, bisa fitnah, pencemaran nama baik, ya kan? Masa presiden disebut anaknya Gerwani, ketua Gerwani lagi? Ya. Tapi karena tidak ada tindakan apa-apa, kita bisa menerjemahkan gimana jadi? ya diam-diam. Saudara sekalian, jadi sebelum ini udah ada bau-bau ini nih, bau mau sholat zuhur di Surabaya ini. Sebelum kita tutup, Prof Kasdi, Prof Amin, ada apa? Saran, seruan kepada rakyat Indonesia bagaimana, Prof? Ya. Dengan kekuasaan sekarang ini. Jadi dengan kekuasaan sekarang ini supaya hati-hati, tidak lengah, karena apa namanya, fitnah dari kelompok kiri itu banyak. Ya. Sebelum itu Prof, saya jadi ingat kata-kata Profesor siapa yang meninggal itu bekas dubes, siapa namanya, yang ahli militer juga tuh, Salim Said. Profesor Salim Said. Ya. Profesor Said itu pernah mengatakan kira-kira 5-6 tahun yang lalu bahwa PKI sebagai sebuah ideologi sudah tamat. Katanya ya. Kata Profesor. Tapi tetap anak cucunya berusaha bangkit sebagai membawa dendam sejarah. Ya. Dendam sejarah. Saya pernah ketemu sama Salim Said ya. Lalu kata Prof Salim Said, mereka menyusup ke sendi-sendi pemerintah untuk bangkit melakukan balas dendam. Nah, menurut dengan menurut observasi Prof Amin, apa yang dikatakan Prof Salim Said itu gimana? Ya ada benernya. Ada benernya ya. Karena Salim Said itu pengamat militer. Semenjak muda itu sudah jadi pengamat, kemudian juga berkecimpung di wartawan. Sehingga pengalaman jurnalistiknya itu investigasinya bagus. Saya pernah ketemu beberapa kali, Pak. Saya takutnya gini, Prof. Kalau Prof Salim Said mengatakan bahwa PKI menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk balas dendam. Itu diutarkan 5-6 tahun yang lalu. Saya khawatir sekarang mereka bukan meminjam ke tangan kekuasaan, mereka sudah berkuasa, Prof. Ya, boleh jadi. Menurut observasi Prof gimana? Ya, kalau melihat gejala-gejalanya, kalau itu dilanjutkan ya nggak mustahil itu. Oke. Jadi selain hati-hati, apa yang kita bisa lakukan bagi rakyat Indonesia? Yang pertama ya kita perkokoh gotong royong, Pancasila, ya kemudian kita perkokoh rasa keagamaan kita. Rasa keagamaan, praktik-praktik keagamaan, amal-amaliannya ya. Oke, saudara sekalian, sayang sekali waktunya memang kurang pas. Memang tidak janji dari awal. Ini cuma saya mau mampir ke sebuah tempat dari Ahmad Yani, dijemput sama senior saya. Masih ada waktu, kita mampir ke Prof Amin, katanya begitu. Cuman kalau ketemu beliau kan sayang kalau kita nggak manfaatkan gitu ya. Ilmunya, pengetahuannya, pengalaman yang luar biasa. Tempat saya. Itu ada provokator belakang nggak kelihatan di layar. Tapi saudara sekalian, saya kira apa yang dikatakan Prof Amin sebagai pemerhati, observer, pelaku sejarah ya, dan korban sejarah tentang pakar tentang PKI itu menjadi perhatian buat kita ya. Ini bukunya ya. Dan yang buat saya yang mengejutkan, walaupun bukan sesuatu yang sangat tersembunyi, bahwa pada peristiwa pernikahan Idayati itu disebutkan anak binti dari Noto Miharjo. Dan Noto Miharjo ini komunis,
pengawalnya Aidit, yang artinya bapaknya Jokowi. Waduh, ini ngeri juga nih kita ngomong begini nih ya. Tapi kalau ngomong begini kan lebih bahaya lagi ngomongnya Ripka ya. Dia nggak berani tangkap saya karena dia anaknya ketua Gerhani. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat tolong bantu untuk di-share supaya lebih banyak lagi teman-teman kita rakyat Indonesia mendapatkan alternatif perspektif ya. Amin. Dan juga kayak terima kasih ke Pak Jumhur, dan saya bisa menduga kalau pertemuan hari ini tidak terjadi, kemungkinan Indonesia segera bubar. Seperti perkira Pak Prabowo 2030. Tapi karena ada pertemuan hari ini, maka insya Allah Indonesia tidak bubar. Saya ingin menyatakan, Jepang dan Belanda menjajah Indonesia itu tidak pernah ingin menguasai tanah. Yang dikuasai adalah rakyat dan mengambil hasilnya. Dan raja-rajanya yang dikuasai. Oligarki bukan mau menguasai Indonesia lewat ekonomi saja, tapi menguasai politik dan mengambil alih rakyat, tanah rakyat. Itu yang terjadi. Itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi saya katakan, Indonesia kemungkinan besar akan bubar apabila oligarki ini tidak ditahan untuk mengambil alih tanah-tanah di seluruh Indonesia. Itu saya katakan seluruh Indonesia. Nah, jadi sekarang kita semua ini muncul sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Indonesia dari perampokan penggusuran rakyat oleh kaum oligarki. Oligarki sekarang sudah betul-betul menguasai politik. Setelah dia kuat dulu, kita kenal Orde Baru itu Jimbaran. Jimbaran itu kalau dikumpulkan Pak Harto itu ditanya, apa sumbanganmu? Sekarang kelompok Jimbaran baru ini yang oligark, kalau datang itu apa yang mau diambil? Itu perbedaannya. Lihat pada saat dikumpulkan di IKN, kan langsung menyatakan saya mau 190 tahun. Langsung menyatakan, hei investor semua saya mau ambil alih loh IKN. Jadi itu perbedaannya, apa namanya, pengusaha dulu adalah ditanya oleh Pak Harto, apa yang kami bisa sumbang Pak? Dia menanyakan. Sekarang meminta aku mau ambil ini. Nah, dan diambil itu tanah, bukan kekuasaan. Dulu mereka berbisnis tuh hanya di ekonomi, dagang, industri. Sehingga muncullah industri banyak sehingga menampung tenaga kerja. Sekarang yang diambil adalah tanah. Tanah itu milik rakyat, milik negara, itu perbedaannya. Dan ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan karena negara ini akan bubar. Nah, terima kasih Pak Heri Yulianto, siapa? Zainuddin. Karena ini calon orang akan berkuasa. Jadi hari ini kita akan titipkan semua harapan kita agar negara Indonesia tidak bubar. Saya ingin menyatakan, saya katakan tadi pergeseran kendali kekuasaan itu sekarang betul-betul cara mereka adalah menguasai partai politik, mengendalikan partai politik untuk menentukan calon yang dia inginkan, mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati. Setelah itu dia meminta penetapan izin lokasi seluruh tanah yang ada. Setelah dia dapat surat izin lokasi, seakan-akan dialah punya hak untuk segala izin lokasi tersebut. Dan semua orang yang ada di situ harus diusir. Itu yang terjadi sekarang. Setelah itu harus diusir, maka seluruh aparat, seluruh preman, seluruh apapun harus bertindak atas keinginan dia. Saya kasih contoh. Bayangkan Pak, di ruangan ini ada korban PIK 2, tapi saya nggak usah tunjukkan siapa orangnya. Bayangkan di PIK 2 itu banyak sekali orang karena tidak mau menjual tanahnya, maka dia dipidana. Ada yang dipidana, coba bayangkan supaya publik paham. Jadi pemerintah daerah membuat seakan-akan portal di tanahnya orang. Setelah itu malam-malam dia bongkar sendiri portalnya, dan orang ini tidak mau jual tanahnya. Setelah itu dianggap bahwa merusak fasilitas umum. Padahal dia sendiri yang bikin
aparat daerah sendiri. Setelah itu, suami istri masukkan penjara. Setelah dalam penjara, anaknya ditekan, anaknya bikin perdamaian dengan pengembang. Setelah setuju dijual, maka langsung malamnya dikeluarkan. Pidana loh bisa dikeluarkan oleh. Itu kasus tadi. Ada lagi kasus, saudaranya dibujuk, terus dipenjarakan saudaranya, dengan alasan pemalsuan surat, dengan saksi bahwa memang saya palsukan. Setelah itu, bernegosiasi dengan aparat, kemudian lepas lagi pidana pemalsuan, tapi bisa dilepaskan oleh komando dari oligark. Bayangkan kalau perdata masuk akal, ini pidana. Jadi dirancang pidana untuk menangkap orang agar mau bernegosiasi melepaskan tanahnya. Dan itu puluhan yang terjadi seperti itu. Nah, akhirnya semua jadi ketakutan. Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Kalau rakyat kecil gampang, ditakut-takutin aja tiap hari. Ditakut-takuti tiap hari, maka dia akan melepaskan tanahnya. Coba bayangkan pulau Panjang yang dekat Cilegon itu saya dapat informasi kemarin sudah jual 10.000, 25.000 per meter, sudah habis juga. Jadi hampir semua pantai utara Tangerang ini sudah habis. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan semua ketakutan. Jadi saya berharap bahwa nanti Pak Ferry, ini saya senang sekali mendapatkan pernyataan Presiden terpilih kemarin, menyatakan saya mau mati di atas kebenaran, membela kepentingan rakyat dan keadilan. Itu kata-kata yang menurut saya sangat pegang. Sehingga saya jawab di Twitter saya, Pak Presiden terpilih yang terhormat, apakah kita, tanda kutip, bisa mati bersama di dua tempat, yaitu PSN PIK 2 dan Rempang. Itu kita mati bersama di situ. Nah, saya ingin cerita apa yang terjadi sebenarnya, 3 hal ini, supaya kita paham bagaimana terstrukturnya membubarkan Indonesia lewat oligarki menguasai tanah. Itu sangat terstruktur. Kita lihat di PSN Rempang. Rempang itu bulan Juli 2023 itu MOU antara Cina dengan Indonesia oleh Bahlil di depan Presiden Jokowi di Cina. Bulan Agustus, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, kenapa saya perlu sebutkan nama ini? Agar mereka juga menanggung dosa, jangan enak-enak aja, jangan Jokowi semua gitu loh. Nah, jadi untuk seleksi kabinet aja lah, untuk PR juga. Jadi jangan orang-orang seperti ini juga masuk kabinet lah. Nah, Juli, Airlangga Hartarto menetapkan Rempang sebagai PSN. 1 bulan. Tidak ada evaluasi apapun. Bahlil mengumumkan 28 September Rempang harus kosong. Bayangkan dalam waktu 1 bulan. Ini pekerjaan siapa? Ya kan, Pak? Nah, dalam sebulan semua. PSN PIK 2 itu diumumkan uju-uju 2 hari setelah pengumuman kemenangan Prabowo dan Faba. Dikerengin. Nah, ini menurut saya ini adalah jebakan. Apa urusannya? Saya udah kelilingi semua tuh PIK 2, PSN PIK 2. Saya paham betul. Alasannya yang selalu yang dipakai ini Menteri Pariwisata. Rempang kan Eco City juga kan? Ini juga Eco City. Apa hubungannya Eco City dengan ini semua? PSD juga Eco City. Ini bungkus apa ini Eco City? Ya kan? Nah, kita lihat sana. Yang dikatakan, saya kemarin datang, coba, yang dikatakan melindungi hutan mangrove di PIK 2. Itu lokasinya di luar PIK 2. Yang luasnya mungkin baru dibikin kok itu. Saya lihat datang ini pelangnya baru dibikin semua. Jadi bikin dulu
PSE-nya baru bikin mangrove-nya. Itu paling 10 hektar dari ratusan ribu hektar. Nah, terus ini dijadikan alasan untuk menjadikan PSNP 2. Hei, ya kau, bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling mengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.